Halo sahabat BPHN, insan pengayoman, dan sobat juara di seluruh Indonesia. Selamat datang bergabung di podcast kita pada program Juara, Jurnal Resvinding dan Artikel Hukum Bersuara, Suara Hukum Indonesia. Senang sekali pada hari ini saya Febri Sugiharto bisa menemani sobat juara mengupas salah satu jurnal yang diterbitkan pada volume 7 nomor 3 yang menurut saya sangat-sangat menarik yang berjudul Kebijakan Afirmatif bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bidang Kekayaan Intelektual. Tulisan ini sangat futuristik karena persoalan ini kemudian dijawab oleh Undang-Undang Cipta Kerja serta peraturan pelaksanaannya, baik dari sisi peraturan UMKM-nya dengan adanya kemudahan, kemudian semacam jemput bola pendaftaran kekayaan intelektualnya, maupun dari sisi pembiayaan eh, pendaftaran yang kita mendengar gratis. Oleh karena itu, kita hadirkan langsung nih, penulisnya sudah hadir bersama saya via Zoom, penulis jurnal yang berjudul Kebijakan Afirmatif bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bidang Kekayaan Intelektual, yaitu Bapak Dr. Eka Nam Sihombing. Selamat sore, Sore, Pak Eka. sore Bang Febri. Nah, Pak Eka ini sangat-sangat muda ya. Jadi kalau boleh saya memanggil beliau Bang Eka saja nih. Bang Eka ini kalau boleh saya perkenalkan, beliau ini adalah salah satu ASN di Kementerian Hukum dan HAM sebagai Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Beliau juga dosen, jadi luar biasa sekali. Ini sangat apa tamu kita kali ini luar biasa sekali, jadi ya. Beliau kemudian mungkin langsung bisa memperkenalkan diri saja, Ya, Pak Eka, karena bisa satu hari memperkenalkan Bang Eka nih. ya, Jadi mungkin langsung beliau saja memperkenalkan. Silakan, ya. Bang Baik, Eka. ini seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Febri ya. Saya Dr. Eka NAM Sihombing SHFO ya, sehari-hari sebagai Kasubit Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, juga sekaligus sebagai Koordinator Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Saya juga aktif di Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara. Saat ini saya dipercaya sebagai Ketua Pengurus Daerah Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Provinsi Sumatera Utara, dan aktivitas yang lainnya seperti tadi sudah disampaikan oleh Bang Febri. Saya juga mengajar di beberapa fakultas hukum ya, dan di pasca sarjana ada di S2 Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, juga S2 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, juga di Fakultas Hukum UNSU dan USU. Saya kira demikian Bang Fer. Wah, terima kasih Bang Eka sudah memperkenalkan diri. Sehat-sehat ya, Bang Eka, di tengah Alhamdulillah. di tengah tetap kondisi pandemi ini, kita harus bersyukur karena kita tetap masih diberikan kesehatan, walaupun mungkin teman-teman kita masih ada yang beberapa satu dua, tapi relatif mungkin ya eh, apa eh, tidak begitu mengkhawatirkan lah kondisinya. Nah, begini Pak Eka, karena kan kalau kita bicara setiap karya tulis kan pasti memiliki alasan yang kuat atau semacam urgensi gitu ya. Mengapa kemudian itu ditulis, munculnya ide itu seperti apa gitu kan. Masalahannya berangkat dari mana. Nah, kami ingin tahu nih Pak Eka langsung. Kenapa kemudian memutuskan untuk memilih tema ini Pak Eka? Boleh secara singkat gitu diceritakan. Ya, ya Bang Febri ya, paling tidak ada beberapa alasan kenapa saya menulis tema berkaitan dengan kebijakan afirmatif bagi usaha mikro kecil dan menengah di bidang kekayaan intelektual.
Hal ini tentunya tidak terjadi begitu saja karena ini memang merupakan rangkaian proses di mana saya sebenarnya pada saat itu ya sebelum menuliskan ini ya, saya sering diminta oleh beberapa pihak untuk memberikan materi berkaitan dengan kekayaan intelektual. Dan kebetulan saya banyak memberikan materi terkait mengenai kekayaan intelektual ini kepada usaha UMKM itu sendiri, sehingga berbagai keluhan-keluhan masyarakat pada saat itu, khususnya UMKM, itu saya dengar langsung dari UMKM itu sendiri, sehingga ada beberapa hal yang mungkin menjadi keresahan mereka bersama, selain mungkin berkaitan dengan jangka waktu, juga permasalahan biaya seperti itu. Dan kemudian kalau kita lihat ya, kalau kita mau melihat latar belakang idealnya sebenarnya bisa kita baca di latar belakang tulisan saya di mana memang yang pertama tentu ini dalam rangka mewujudkan tujuan negara itu sendiri yaitu sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar di mana kita berupaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian juga ada jaminan konstitusi di mana memang khususnya di pasal 28H ya. Di situ dinyatakan bahwasanya ya setiap orang ini memiliki hak ya atau setiap orang berhak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus ya. Nah, perlakuan khusus ini tentu diberlakukan kepada eh, kelompok-kelompok atau orang-orang ya, yang memang pada saat ini ya pada eksistensinya ya itu jauh tertinggal di belakang daripada yang lainnya seperti itu. Sehingga perlu ada upaya-upaya atau perlakuan-perlakuan khusus atau kemudahan-kemudahan yang difasilitasi oleh negara kepada kelompok-kelompok ini sehingga kelompok-kelompok ini paling tidak bisa mengejar dari belakang ya, tidak terlalu jauh jaraknya sehingga pada akhirnya ya kesetaraan atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini dapat terwujud. Dan kemudian tentunya tulisan ini juga beranjak dari bahwasannya kebijakan afirmatif dalam bagi UMKM di bidang kekayaan intelektual ini tentunya ini tidak lain sebagai salah satu upaya untuk menumbuh kembangkan iklim usaha ya. Jadi salah satunya misalnya dengan fasilitasi kepemilikan hak kekayaan intelektual seperti itu. Ya, artinya selain kemudian tadi pertimbangan latar belakang filosofis, kemudian dari sisi yuridis peraturan, eh, faktor sosiologisnya cukup kental nih karena Mbak Eka sering berkecimpung atau sering berinteraksi dengan para pelaku UMKM. Jadi saya pikir ini cukup sangat dari sisi latar belakang sangat lengkap lah ya. Nah, selanjutnya Pak Bang Eka, kira-kira sih apa sih sebetulnya yang dibahas yang kemudian menjadi topik utama gitu Bang Eka di tulisan Bang Eka ini yang akan dibahas yang dituangkan dalam jurnal ini Bang Eka. Bisa Ya, kita teaser ke penonton Bang. ya. Jadi memang di awal seperti yang tadi saya katakan di latar belakang sudah sangat jelas sekali selain memang ini merupakan dalam rangka mewujudkan tujuan negara, kemudian ada jaminan konstitusi dan bahkan sampai dengan menumbuh kembangkan perekonomian nasional ya. Tentunya artikel ini berkisah ya bagaimana di awal ya di awal-awal setelah latar belakang itu saya menceritakan bahwasanya kenapa UMKM ini memang sangat layak diberikan fasilitasi-fasilitasi terutama di bidang kekayaan intelektual misalnya seperti itu. Ini tentu tidak begitu saja terjadi karena memang latar belakangi UMKM ini ya. Ini paling kalau kita baca literatur-literatur ya, ini paling tahan terhadap resesi ekonomi yang terjadi pada 98 ya, paling tahan banting ya. Karena memang berbagai faktor diantaranya memang UMKM ini rata-rata dia mempekerjakan tenaga kerja lokal, kemudian dia fleksibel dalam hal mengganti usahanya ketika misalnya usaha ini tidak maju maka dia dapat dengan mudah beralih core bisnisnya ya. Kemudian tentunya ya dari sisi permodalan juga ya
UMKM ini karena memang dia mikro, kecil, menengah ini memang kecil ya, modal yang dibutuhkan juga tidak begitu besar, sehingga dia tidak terlalu bergantung kepada misalnya permodalan dari pihak perbankan misalnya seperti itu. Beberapa hal inilah yang membuat UMKM ini menjadi sektor usaha yang tahan banting ya. Akan tetapi memang kondisi ini berubah. Memang dia tahan banting pada saat resesi ekonomi, akan tetapi UMKM tidak tahan banting terhadap masa pandemi ini, ya. Jadi ada sekitar 90-an% ya, UMKM ini terdampak dengan, pandemi COVID-19 ini ya. Eee, tapi memang pada saat itu alasan pandemi belum menjadi alasan pada, dalam artikel ini ya, tetapi ini saya menceritakan saja bahwasanya memang dia tahan terhadap resesi ekonomi dan kemudian UMKM ini ya, eee, mayoritas kontribusi persentasenya ini dihasilkan oleh UMKM ya untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sehingga sangat tepatlah kiranya ya kita menumbuh kembangkan agar misalnya UMKM ini bersemangat untuk naik kelas ya, mungkin yang dari mikro bisa menjadi usaha kecil, yang kecil bisa menengah, menengah bisa menjadi besar. Nah tentu untuk menaikkan kelas ini perlu upaya-upaya dari negara terutama untuk memberikan fasilitasi-fasilitasi ya. Fasilitasi itu ya salah satunya dalam bentuk fasilitasi kepemilikan hak kekayaan intelektual. Itu makanya saya memilih judul kebijakan afirmatif, mana kebijakan afirmatif ini substansinya adalah mendorong atau memberikan perlakuan khusus agar yang tadinya tertinggal menjadi tidak tertinggal, misalnya kata sederhananya seperti itu saja. Nah kemudian kebijakan afirmatif di bidang kekayaan intelektual yang bagaimana sih sebenarnya yang patut didapatkan oleh UMKM ya. Tentu di tulisan ini ya, ini bisa dibaca di bagian akhir ya, pembahasan akhir dan kemudian di kesimpulan. Di kesimpulan saya menyebutkan bahwasanya kebijakan afirmatif yang perlu didapatkan oleh usaha mikro, kecil dan menengah itu adalah terkait dengan pembiayaan, ya, pembiayaan. Nah, mungkin kalau jangka waktu memang ada saya bahas sekilas mengenai jangka waktu masa pendaftaran itu kalau misalnya merek dan paten itu agak agak lama ya, relatif lama ya saya katakan. Ini memang sudah dicoba diperbaiki dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang di mana di situ eee eee, telah dipangkas ya waktu untuk proses pendaftaran sampai dengan terbitnya sertifikat ya. Akan tetapi di artikel saya ini memang lebih mengerucut kebijakan afirmatifnya kepada dua hal. Ya. Yang pertama itu berkaitan dengan saya menyarankan agar biaya untuk pendaftaran, ya, pendaftaran untuk usaha mikro itu digratiskan. Kemudian untuk usaha kecil itu diringankan. Ya. Kalau usaha menengah bolehlah dia sama dengan biaya yang saat ini ada. Kenapa? Karena memang kalau kita baca ya, kenapa itu perlu ya. Hal ini saya mengambil analogi dari Undang-Undang UMKM itu sendiri, di mana di dalam Undang-Undang UMKM itu sendiri bahwasanya memang dalam hal perizinan Undang-Undang usaha mikro ya, ini diberikan pembebasan biaya. Kalau dia usaha kecil, ini diberikan keringanan dalam hal perizinan usaha. Nah, tentunya dengan analogi seperti ini, saya menganggap bahwasanya penting juga dalam fasilitasi hak kekayaan intelektual ini agar usaha mikro ini justru dibebaskan biayanya. Ya, kalau usaha kecil diringankan. Memang ada ya program-program fasilitasi yang sudah ada sebelum saya tuliskan ini ya, banyak ya termasuk dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sendiri. Dan kemudian pemerintah juga punya program-program ya. Dan kemudian kebijakan dari Kementerian Hukum dan HAM sendiri terkait dengan PNBP memang untuk usaha mikro, kecil dan menengah itu mendapatkan keringanan biaya ya. Jadi misalnya sekarang ini pembiayaan untuk pendaftaran merek
itu ada 1.800.000 dengan adanya surat keterangan dari dinas terkait yang menyatakan dia UMKM, ya. Ini biayanya menjadi tidak sampai segitu atau 50% lebih ya, tidak sampai 50% biaya untuk mendaftarkannya. Nah, akan tetapi ya, meskipun ada pengurangan biaya terhadap UMKM, ini masih tetap dianggap berat. Itu tadi saya katakan, saya sering sekali berdiskusi dengan kelompok-kelompok UMKM, ya. Meskipun misalnya Rp500.000 terkait dengan pendaftaran merek, ya, biaya pendaftaran mereknya itu dibebankan, akan tetapi ini masih dalam kategori berat, terutama bagi usaha mikro, ya. Usaha mikro itu kalau kita baca di Undang-Undang UMKM itu, dia kan yang permodalannya sampai dengan 50 juta, berarti di bawah itu juga masih banyak. Nah, apalagi misalnya ketika dia sudah daftarkan, misalnya merek lah ya, tidak ada jaminan bahwasanya mereknya itu diterima dan diterbitkan sertifikatnya, ya. Bahkan kalau misalnya dia tidak diterima, uangnya hangus begitu saja seperti itu, ya, tidak dikembalikan uangnya seperti itu. Nah, ini tentunya apa namanya? Lain lagi halnya seperti misalnya UMKM kalau mau mendapatkan keringanan biaya dia harus meminta surat keterangan kepada dinas-dinas terkait, misalnya dinas koperasi dan UMKM. Yang notabene ini rata-rata tempatnya berada di ibu kota kabupaten kota misalnya seperti itu. Bagaimana misalnya usaha-usaha yang mungkin saja ini terletak di daerah-daerah yang mungkin saya katakan bisa terpencil kah, atau mungkin terisolir. Nah, bagaimana ini kalau misalnya dia mau meminta surat keterangan misalnya seperti itu, ya. Jadi hal inilah yang melatar belakangi saya membuat kesimpulan pertama bahwasanya memang dibutuhkan, ya, fasilitasi dalam hal ini membebaskan biaya kepada usaha mikro dan memberi keringanan kepada usaha kecil. Kemudian di apa namanya, di kesimpulan saya yang kedua, ya, dan ini juga menjadi saran juga, ini meskipun di dalam Undang-Undang Cipta, kemudian di Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dan Paten, ya, pada saat itu sudah mulai membuka bahwasanya kekayaan intelektual itu dapat dijadikan sebagai jaminan, ya, pembiayaan dengan skema fidusia misalnya seperti itu, ya. Nah, ternyata permasalahannya eee, tidak sesederhana itu. Memang saya cuma nyatakan bahwasanya perlu seluruh bidang kekayaan intelektual itu dapat dijaminkan sebagai jaminan fidusia misalnya seperti itu. Akan tetapi ternyata apa yang saya utarakan itu tidak sesederhana di lapangan, ya. Di lapangan ternyata ini menimbulkan permasalahan-permasalahan ketika kita sudah cantumkan bahwasanya paten, merek, cipta itu sudah dapat dijaminkan secara fidusia, akan tetapi muncul kebingungan bukan hanya dari si pencipta atau pemegang merek atau misalnya si inventor, akan tetapi juga kebingungan ini melanda pada lembaga-lembaga pembiayaan, ya, di mana lembaga-lembaga pembiayaan ini bingung juga ketika melakukan valuasi karena memang fidusia ini kan atas dasar kepercayaan, ya. Nah, jaminannya itu berada di pihak si pencipta atau inventor atau si pemegang merek misalnya seperti itu. Nah, ini bagaimana untuk menilai suatu karya intelektual ini, valuasinya bagaimana, kan seperti itu, ya. Nah, muncul kebingungan-kebingungan seperti itu, ya. Padahal memang kenapa kita mencantumkan, ya, apa namanya, kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan fidusia ini karena memang selain memang ini amanah dari ada sebuah apa namanya, konferensi di mana di sidang ke-13 UN Citral, ya, United Nations Commission on International Trade, ya, trade law, di mana pada saat tahun 2008 itu disepakati di salah satu komisinya di mana HKI itu dapat dijadikan jaminan fidusia misalnya seperti itu. Nah, itu tadi permasalahan-permasalahan kemudian muncul, akan tetapi kita bisa bernapas sedikit lega, ya.
apa yang saya sampaikan ya di artikel tersebut ya, ternyata memang diakomodir oleh PP 44 tahun 2022 tentang pelaksanaan Undang-Undang Ekonomi Kreatif ya. Di mana di situ memang meskipun di undang-undang dan di tataran undang-undang hanya undang-undang merek, paten dan cipta saja yang menjadikan kekayaan intelektual bisa dijadikan jaminan fidusia. Akan tetapi di PP ini seluruh kekayaan intelektual itu bisa dijaminkan secara melalui skema fidusia misalnya seperti itu ya. Akan tetapi saya sih apa namanya berharap ya undang-undang lain di bidang kekayaan intelektual juga mencantumkan secara eksplisit bahwasanya itu dapat dijaminkan secara fidusia ya. Nah, kemudian di PP 24 tahun 2022 ini ya saya juga sangat senang sekali karena memang kebingungan-kebingungan lembaga pembiayaan berkaitan dengan valuasi kekayaan intelektual ini ya. Ini kemudian sudah didesain sedemikian rupa di dalam PP ini di mana di situ pemerintah dalam hal ini ya menyalurkan pembiayaan itu kepada lembaga-lembaga pembiayaan, ya. Jadi memang, uang yang akan didistribusikan kepada UMKM ini dalam hal, kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan fidusia ini, asalnya bisa dari APBN, kemudian bisa dari APBD, ya, kemudian valuasinya itu ternyata sudah ditegaskan di sini, valuasinya itu diserahkan kepada lembaga pembiayaan itu sendiri, ya. Kemudian nah, ini juga ada yang, saya beberapa waktu yang lalu agak tergelitik dengan, tanggapan dari salah satu peserta ya, ketika saya membagikan materi berkaitan dengan kekayaan intelektual juga ya, di mana nah ini bagaimana, model, eksekusinya ketika misalnya ini macet lah ya, kekayaan apanya ya, pembiayaannya, si peminjam ini, si debitur ini tidak bisa mengembalikan. Nah, bagaimana eksekusinya? Kan itu fidusia sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi bahwasanya dia tidak bisa eksekusi langsung, akan tetapi harus melalui penetapan pengadilan. Dan kemudian yang dieksekusi itu kan namanya ini kan benda tak berwujud misalnya seperti itu. Nah, apanya? Apakah sertifikatnya misalnya? Sertifikat yang dieksekusi. Buat apa? Ya, buat apa lembaga pembiayaan tidak begitu butuhkan ketika itu dieksekusi tidak bernilai apa-apa misalnya seperti itu ya. Jadi, memang, meskipun ini PP 24 tahun 2022 sudah, sedemikian rupa memberikan perbaikan-perbaikan dalam hal, apa namanya, memberikan, pembiayaan melalui lembaga pembiayaan, kepada si, eee, pemilik hak cipta, hak paten, hak merek, dan hak kekayaan intelektual lainnya ya, untuk, menganggunkan karya intelektualnya pada lembaga-lembaga pembiayaan. Namun memang, ini mungkin, belum begitu terpikirkan ya, berkaitan dengan bagaimana model eksekusinya. Apakah misalnya langsung, kalau sudah dari putusan Mahkamah Konstitusinya sudah sangat jelas sekali ya harus melalui putusan pengadilan misalnya seperti itu. Jadi itu kebijakan-kebijakan afirmatif yang harus diakomodir dan kebetulan beberapa, kebijakan afirmatif itu bagian-bagiannya sudah diakomodir. Ya, luar biasa. Eh, Seperti yang saya sampaikan di awal nih, Bang Eka, bahwa tulisan Bang Eka ini sangat-sangat futuristik ya. Kemudian memang dan beberapa sebetulnya sudah dijawab di Undang-Undang Cipta Kerja ya, Bang Eka. Soal walaupun pengaturan, nah ini perlu sobat juara ketahui juga bahwa sebetulnya secara pengaturan tadi Bang Eka sampaikan sudah ada, cuma afirmatifnya ini ya. Nah, setelah munculnya Undang-Undang Cipta Kerja, memang soal biaya terkait dengan UMKM bahkan bisa gratis. Nah, yang kedua yang menarik juga tadi Bang Eka sampaikan soal menyinggung beberapa peraturan perundang-undangan di bidang KI, baik itu hak cipta, paten merek. Nah, ada soal kekayaan intelektual
yang kemudian dijadikan jaminan fidusia. Memang ini di Undang-Undang Merek ada amanat sebetulnya, baik untuk menyusun peraturan pemerintah mengenai mekanisme bagaimana kemudian kekayaan intelektual merek, terutama saat kemudian menjadi sebuah jaminan dari fidusia. Apa yang tadi Mbak Eka sampaikan. Nah, tapi ada poin khususnya kira-kira Bang Eka. Setelah eh, tulisan Bang Eka di 2018 ini, kira-kira apa sih yang belum terjawab gitu ya Bang Eka? Walaupun kita tadi sampaikan Bang Eka soal Undang-Undang Cipta Kerja sudah ada afirmatifnya, program-program pemerintah yang sangat masif. Yang kedua kemudian PP 44 tahun 2022 yang walaupun turunan dari Undang-Undang Parekraf gitu ya, Bang Eka. Tapi kira-kira ada nggak sih Bang Eka poin-poin atau hal-hal yang sebetulnya nih masih belum terjawab gitu ya setelah udah 4 tahun malah perjalanan masih belum terjawab nih, Bang Eka. Ya, ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi dari kedua kesimpulan saya dan saran yang saya berikan itu ya, eee, kalau berkaitan dengan fidusia sudah sedikit bukan sedikit sudah sedikit, hampir seluruhnya apa yang saya sampaikan khususnya di bagian fidusia tadi ya, jaminan fidusia tadi sudah terjawab melalui, Undang-Undang Merek, Cipta Paten, dan kemudian di PP 24 tahun 2022. Akan tetapi mungkin ada saran saya yang memang belum, terakomodir ya. Seperti yang saya katakan tadi, usaha mikro itu seyogianya dibebaskan biayanya untuk pendaftaran kekayaan intelektual. Jadi satu-satunya ya kalau kita bicara dari tulisan saya ya, satu-satunya yang belum terakomodir itu ya itu tadi seperti itu, untuk usaha mikro ya. Nah mungkin ini juga sebagai, untuk sobat juara juga ya, karena memang apa yang saya sampaikan di tulisan saya itu ya, bahwasanya diperlukan seluruh, undang-undang yang berkaitan dengan kekayaan intelektual itu perlu menegaskan bahwasanya kekayaan intelektual itu dapat dijadikan jaminan fidusia ya. Kita kan tulisan saya kan cuma sampai di situ ya. Namun permasalahan-permasalahan, pembiayaan fidusia itu, dalam hal ini berkaitan dengan kekayaan intelektual, ini kan perlu dieksplor lebih lanjut ya. Tentu ini bagi, rekan-rekan ya, ini mungkin kesempatan baik sekali untuk mengekspor salah satunya misalnya berkaitan dengan bagaimana mekanisme eksekusi ya, apa yang akan dieksekusi ketika misalnya terjadi one prestasi dalam hal pembiayaan misalnya seperti itu. Ini sangat menarik sekali saya kira kajian. Ya, Bang Eka, mungkin agak sedikit keluar gitu ya Bang Eka. Ini terkait dengan isu kekayaan intelektual komunal. Ini terkait sekali dengan kemudian UMKM ya. Karena kita ketahui kalau KIK ini, kekayaan intelektual komunal ini diri dari pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, ya, dan potensi indikasi geografis. Karena kita tahu isu-isunya seperti kopi Toraja ya, kalau lagi zaman-zamannya kopi nih, Mbak Eka. Kopi Toraja itu tidak bisa kemudian UMKM di sana mendaftarkan karena sudah ada indikasi geografisnya. Bahkan kemudian obat-obat tradisional, jamu gitu ya sudah. Bahkan kalau kita bicara dulu-dulu lagi soal tempe, bahkan sudah dipatenkan. Nah ini suatu hal yang terkait lagi, Bang Eka. Mungkin kira-kira eh, ada hubungannya afirmatifnya dengan kekayaan intelektual komunal ini atau mungkin Bang Eka perlu menulis lagi lebih lanjut soal KIK ini. Silakan, Bang Eka. Ya, kalau kekayaan intelektual komunal ini ya, yang menggunakan sistem pendaftaran itu adalah indikasi geografis ya. Untuk misalnya ekspresi budaya tradisional ya, kemudian pengetahuan tradisional itu kan kepemilikannya adalah negara. Ya. Kalau untuk pengetahuan tradisional ini sudah diatur juga sedemikian rupa pada Undang-Undang Paten, di mana ketika inventor ya, dalam invensinya itu menggunakan
salah satu apanya ya, bagiannya itu menggunakan pengetahuan tradisional atau berasal dari pengetahuan tradisional, dia harus menyebutkan di deskripsi patennya, ya, ketika dia mau mendaftarkan, bahwasanya salah satu bagiannya ini merupakan bagian dari pengetahuan tradisional dari daerah mana, misalnya seperti itu. Dia harus menyebutkan. Kalau di Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografi sendiri, ya, ini berkaitan dengan kalau indikasi geografis memang sistemnya sudah sangat baik sekali ya, sistem perlindungannya, karena memang apalagi indikasi geografis ini sudah disatukan ya, undang-undangnya dengan merek ya, merek dan indikasi geografis. Nah, kemudian berkaitan dengan ekspresi budaya tradisional misalnya seperti itu. Nah, dalam hal ekspresi budaya tradisional ya, nah ini negara ya, perannya adalah melakukan inventarisasi ya, kemudian melakukan penjagaan atau menjaga, dan kemudian melakukan pemeliharaan atau memelihara ekspresi budaya tradisional itu ya. Jadi kalau dari beberapa bidang kekayaan intelektual komunal tadi, memang yang model yang ada model pendaftarannya ya, yang sudah sangat apa ya, sudah sangat baik sekali, itu adalah indikasi geografis ya. Di mana memang indikasi geografis ini didaftarkan melalui kelompok-kelompok ya, bisa melalui kelompok-kelompok komunal tertentu, atau misalnya bisa juga didaftarkan oleh pemerintah daerah. Karena indikasi geografis itu seperti misalnya kopi gayo ya, kemudian ada apa lagi seperti dikatakan Bang Febri tadi, karena memang Bang Febri ini merupakan penikmat kopi ya, jadi tahu jenis-jenis. Kalau saya memang nggak banyak tahu jenis-jenis kopi. Jadi yang saya tahu yang kopi gayo bisa seperti itu ya. Ya, Jadi ya, kalau yang selebihnya itu, kalau pengaturan mengenai kekayaan intelektual komunal itu eh, tidak sama model pendaftarannya dengan pendaftaran merek, indikasi geografis, dan bidang-bidang kekayaan intelektual lainnya. baik, 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 Kak. Kita tunggu tulisannya. Teman-teman sobat juara juga menunggu, baik, Kak, tulisannya terkait nanti KIK komunal, karena ini isu yang mencuat dalam bidang kekayaan intelektual, terutama belakangan ini ya, baik, Kak. Nah, baik, Kak, kita pengen tahu nih, tulisan Bang Eka ini kira-kira selain kemudian akademisi di bidang hukum, mahasiswa yang pastinya membuat tulisan skripsi atau tesis, jurnal ini cocok untuk dibaca siapa saja sih, Bang Eka? Saya kira artikel ini cocok dibaca oleh siapa saja ya, dan tidak mesti juga jenjang pendidikan itu menentukan dia layak membaca ini atau tidak. Karena untuk usaha UMKM itu sendiri ya, sebenarnya pemiliknya itu bervariasi juga jenjang pendidikannya seperti itu ya. Saya kira selain UMKM ya, kemudian masyarakat luas juga bisa ya. Bahkan ini masyarakat sangat disarankan sekali untuk membacanya, sehingga dengan membaca ini dapat mendorong hal-hal apa saja yang belum terpenuhi misalnya dalam artikel ini. Begitu juga pemangku-pemangku kepentingan. Saya kira seluruh elemen masyarakat yang ada di Indonesia ini, saya kira tepat untuk membaca artikel ini. Baik, Bang Eka, luar biasa. Sekali lagi terima kasih, Bang Eka. Kita tunggu karya-karya jurnal hukum yang Bang Eka ini termasuk salah satu penulis yang sangat-sangat aktif menelorkan karya-karya jurnal hukum. Dan kami siap untuk bahas dan publikasikan seluas-luasnya dalam kesempatan yang akan datang. Demikianlah program kita pada episode juara kali ini. Untuk artikel jurnal ini dapat kalian dapatkan secara gratis di website resfindingbphn.go.id strip e-jurnal di volume 7 edisi ketiga tahun 2018. Selanjutnya kita akan kupas lebih banyak lagi terkait jurnal-jurnal lainnya yang tentunya tidak kalah menarik untuk dibahas dan tentunya akan menambah wawasan kita khususnya dalam pembangunan hukum nasional. So stay tune, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, and like, dan komen untuk next jurnal yang menurut Sobat Juara menarik untuk kita kupas. Saya Febri Sugiharto mewakili teman-teman jurnal Juara.
yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di podcast Jurnal Hukum Bersuara lainnya. And have a great day, Sobat Juara. Terima kasih Bang Eka, Sama-sama teman-teman. Bang Febri.